Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian kitab Fawaidul Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang semoga Allah selalu berikan keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu menstabilkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita berharap hari-hari yang akan datang ini selalu lebih baik ketimbang hari ini insyaallah, sehingga kita masuk kategori orang yang falah, orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang hari akan datang itu lebih baik ketimbang hari ini gitu. Kita masuk pada bahasan tentang hakikat tawakal dalam kitab Fawaidul Fawaid. Ya, hakikat tawakal ini sebenarnya pernah disampaikan dalam bahasan tentang memuliakan hidup di masa senja, karya Dr. Ahmad Misbahul Anam, yang mengumpulkan sekian banyak riwayat dalam buku tersebut, menginformasikan bahwa dalam diri kita ini membutuhkan nutrisi di usia senja. Sebenarnya kita semua senja, jangan diidentikan senja itu dengan usia tua, karena mau muda mau tua Allah pukul rata. Waman tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Kita sedang berjalan, berlari, goes sepeda, tarik gas motor, injek pedal gas mobil kita, sebenarnya menuju kepada batas kehidupan yang namanya kematian. Cuma masalah waktu lah. Hari ini kita takziah, hari ini kita bantu memakamkan mayit. Mungkin besok orang bertakziah ke rumah kita dan memakamkan mayit kita. Kita nggak pernah tahu. Walaupun belum terjadi, ya takdir yang belum terjadi ini bisa dimintakan doa kepada Allah untuk diberikan yang terbaik. La yaruddul qada ila du'a. Karena nggak ada bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, bab tawakal, hakikat tawakal, nanti Ibnu Qayyim ini bawa salah seorang syekh yang tertulis namanya dalam Hilyatul Aulia, kitab Hilyatul Aulia, atau Abu Nuaim pernah membuat sebuah tulisan yang di dalamnya ini ada nama beliau, yakni tentang zikru akbar asbahat. Ya, dijelaskan bahwa tawakal, yang tentunya tawakal ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa prosesnya itu nggak semerta-merta. Ya, karena orang bertawakal ini ada tahapan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di Ar-Ra'd itu dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang selalu Allah berikan solusi. Sehingga orang yang terbiasa menghadapi ujian dan bertemu dengan solusi, itu dia akan bertawakal. Ya, seperti orang yang menanti rendahnya hujan yang turun, dia tahulah ada selesainya. Seperti orang yang menanti badai mereda, iya dah, badai pasti berlalu. Nah, rutinitas ini membuat orang ini yakin, wa ma rabbuka bizalamin lil abid, buat Tuhan kalian itu nggak pernah berbuat zalim. Ba'dal usri yusra, bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ba'dal usri yusra, sudah hukum alam. Jadi jangan khawatir kalau kita sedang susah, sebentar lagi kita senang. Seperti jangan terlalu berlebihan lah senang kita, karena mungkin besok kita susah. Ya, tapi kan yang pasti kita on takdir nih, di atas takdir yang telah ditakdirkan. Yang mesti kita jaga itu hubungan kita dengan Allah, sehingga apapun yang kita rasa, kita yakin ini takdir yang terbaik.
Ya, tidak ada takdir mendatangkan keburukan. Tadi ayat mengatakan wa marabbuka bizzalamil lil abid. Tuhan kalian gak mungkin berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak mungkin uji manusia di luar batas kemampuan. Makanya tahapan tawakal itu timbul yang pertama ketika orang bisa beriman dan beramal saleh. Ya, orang yang beriman, orang yang beramal soleh ini orang yang memang Allah janjikan kemuliaan. Kita pernah bahaslah ini di surat An-Nahl ayat 97. Surat yang ke-16 Allah mengatakan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyanu hayatan thayyibah. Pernah ya dibahas. Di mana ayat itu mengatakan man amila solihan, siapapun yang beramal soleh. Bahkan diperjelas min dzakarin aw unsa, lakikah dia, perempuankah dia, wa huwa mu'min, dalam kondisi beriman. Allah bilang falanuhyanu hayatan thayyibah. Allah pasti berikan kehidupan yang thayyibah, yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahkan Allah berikan balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau sama Allah udah jangan hitung-hitungan lah. Anda nggak minta saja dikasih, apalagi kalau Anda minta. Ya, makanya yang Allah pengen cuma satu, apapun yang kau minta, apapun yang kau rasa, kata sebenarnya penguat peruntukanmu untuk ibadah kepada Allah gitu. Karena kan memang hukum asalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini dicipta buat ibadah. Jadi kalau Anda nanti merasa sulit dalam hidup, Allah cuma pengen ibadah Anda lebih khusyuk. Kalau nanti Anda merasakan kemudahan dalam hidup, Allah pun pengen Anda juga jangan punya alasan untuk melambat-lambatkan ibadah. Karena Anda sudah banyak kemudahan. Sehat, bisa jalan, gak sakit, punya kendaraan. Apa alasan Anda gak datang ke masjid apa? Jangan minta dispensasi Tuhan, jangan minta maklum Tuhan. Pun kau sulit, Allah pengen kau menangis dengan kesulitanmu. Merintih, khaufan wa tama'an, ada takut dan harap dalam ritual ibadah yang kau lakukan. Makanya dibilang yang pertama, proses tawakal itu timbul melalui iman dan amal soleh. Kalau iman sudah stabil, amal soleh digugurkan di atas iman tersebut, nggak usah khawatir. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak ada yang berbahaya. Hari ini kan ancaman-ancaman via sosial media ini kan Masya Allah, kadang-kadang membuat kita deg-degan. Informasi dunia ya, yang dirasa ini membuat kita terkecoh ya, tidak sedikit orang yang terkecoh dalam fitnah dunia ini, sampai-sampai dia lupa peruntukan hidup ya, cuma gara-gara fitnah dunia. Zuinal linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fidda wal khil wasawa dan seterusnya. Ini fitnah dunia, terkecoh orang. Cuma gara-gara urusan dunia nggak bisa tumanina dalam ibadah. Cuma gara-gara urusan dunia dia nggak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dia nggak merasakan halawatul iman, manisnya iman. Dia nggak merasakan halawatul iman, manisnya iman. Apa manisnya iman? Yang pertama pernah kita bahas. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Manisnya iman itu ketika kau bisa mengutamakan Allah dan Rasul ketimbang yang lain. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kamu bisa suka benci kepada orang itu karena Allah, bukan karena syahwat yang dikedepankan, sehingga akan sportif nanti dalam semua hal. Saya sengaja berbisnis start dengan seseorang yang ya, saya tahu dia bukan orang yang punya modal besar. Cuma kalau berpartner dengan dia ini, saya yakin sekali ya, saya akan punya circle yang baik, yang saling mengingatkan di antara kita. Ini cakep. Kenapa saya putuskan saya berumah tangga dengan dia, walaupun mungkin bukan standar saya lah, kan manusia punya selera. Cuma kan hidup ini kan persilangan. Saya berharap persilangan mendatangkan kebaikan lah. Karena peruntukan nikah cuma satu, mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah, memperbanyak umat pada hari kiamat.
Bisa gak kalau nanti saya menikah dengan dia, saya jadi laki-laki yang baik, suami yang baik? Atau kalau saya perempuan menikah dengan dia, bisa gak saya jadi istri yang baik? Saya berharap itu. Saya talak dunia lah. Karena kalau standar dunia, kita manusia, gak ada pengen orang jelek, semua pengen yang bagus. Standar dunia gak ada orang pengen kawin sama orang miskin, pasti pengen sama orang kaya. Itu standar dunia. Cuma karena hidup ini adalah persilangan untuk sebuah peruntukan, ada hukum sebab akibat, dia belajar mencintai dan membenci karena Allah. Ini asik. Ini halawatul iman. Ya. Halawatul iman wallahi, halawatul iman. Kau yang akan merasakan itu. Kenapa? Karena kau tahu manfaat dirimu apa untuk dia, begitu pula sebaliknya. Lihatlah. Begitu terpincutnya Rasul dengan wanita yang lebih tua dari dia. Bahkan janda 2 kali, Nabi suami yang ketiga. Secara matematik hari gini orang akan mencibir lelaki tampan punya segalanya menikah dengan perempuan tua yang sudah menjanda 2 kali. Cuma kan bukan physically yang dipandang, toh perempuan juga nggak dilihat tampang, itu yang ketiga. Ya. Tapi betul-betul lihat perempuan yang punya nilai. Sehingga laki-laki menikah dengannya itu makin punya nilai. Ya, berusaha untuk mencukupi, memfasilitasi, karena dia tahu sekali kalau yang namanya perempuan itu difasilitasi, dicukupi, dijaga untuk melayani. Toh pada akhirnya nanti waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan yang paling betah di rumah. Itu fitrahnya. Maka kalau ada perempuan nggak betah di rumah, keluar dari fitrahnya sudah. Nasihatin, ingetin, karena sudah keluar ini. Iya, dia tahu sehingga dia merasakan manusia iman. Belajar benci dan cinta karena Allah. Begitu pula membenci keburukan yang pernah dia lakukan. Ayakra yaudah fil kufur bada'id anqadakhullah kama yakrahu ayo kita wajib binnar. Ya dia benci dengan keburukan yang pernah dia perbuat. Apapun alasannya, pokoknya dia benci. Mungkin dulu karena kebodohan, atau karena paksaan, under press gitu ya. Atau mungkin karena memang kesengajaan, tapi yang pasti sudahlah. Yang namanya dosa itu mahaka fi nafsik wa karita yatoliha alinas. Dibalikan ke hukum asal, apapun alasannya, dosa itu mahaka fi nafsik wa karita yatoliha alinas. Dadamu nyesek kalau ingat itu dosa. Malu orang lain tahu. Ya kalau kan Anda sudah terbiasa dengan dosa, menganggap lumrah ini maksiat, bahkan nggak tanggung-tanggung, nanti ada orang yang berbuat dosa, dia cari dalil untuk diakui dosanya itu boleh. Tapi kan gitu loh. Ya kayak hari-hari gini nih, banyak orang nih musik-musik dihilangkan musiknya, tapi syairnya nggak dihilangkan. Karena yang penting musiknya hilang. Tapi syair itu kan dibuat untuk membuat Anda terlena. Allahu Akbar. Ini sangat disayangkan sekali. Bahasa ulama tidak begitu. Ulama nggak ada yang mengharamkan perak buat laki-laki. Boleh. Dan ulama sepakat haramnya emas. Sekarang ada orang yang pakai perak disepuh emas. Boleh gak, Tat? Ya hukum asalnya bukan emas lah bang, sepuan. Cuma apa nggak malu menyerupai yang diharamkan? Kan sudah jelas haram. Kenapa ente mirip-miripin sama yang haram gitu loh? Laki-laki nggak boleh pakai sutra, baju sutra. Disengaja bikin baju sutra sintetis yang mirip sutra. Kenapa sih mesti dimirip-miripin gitu loh? Kan udah ada bab tasyabuh. Teman-teman bikin kopi, dibikin tuh botol kayak botol minuman keras, betul? Biar kesan orang bodoh ngeliat, wih gila minum bro gitu loh. Kenapa sih mesti tasyabuh bil haram? Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, umum loh. Karena kalau kau menyerupai sesuatu yang diharamkan, kau waqa'a fil haram. Jelas mutlak haram. Syubhat aja begitu. Faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Syubhat aja diharamkan kalau sudah terjebak enjoy dengan kesubhatannya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, Masya Allah. Kemudian dari iman dan amal soleh tersebut timbullah keridhaan. Keridhaan inilah yang menjadi penyebab timbulnya tawakal nanti. Kalau keridhaan itu kan apalah, kalau bahasa Nabi itu dalam riwayat Imam Muslim, beliau pernah mengatakan dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Dzaqa ta'mal iman. Ya, ini artinya
orang dikatakan merasakan nikmat dalam iman ini man radiya billahi rabban, ketika dia tahu alasan ridho dia kepada Allah. Bukan cuma lipstick yang mengatakan raditu billahi rabba. Anak kecil juga bisa. Itu zikir pagi yang kita baca rutin. Orang kalau sudah bisa dzaqa ta'mul iman radiya billahi rabban tadi, riwayat Muslim, yakni orang yang merasakan manis dan dia ridho dengan takdir. Karena dia tahu Tuhan ini kalau nguji dia dengan yang sulit, akan keluar dengan sendirinya air mata ini karena sedih, merasa lelah dalam hidup. Pamaladzatu illa ba'da ta'bi. Sementara ada orang bijak yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali mengalami kelelahan, kesedihan. Oh, ini agak sulit kita memahaminya kalau kita tidak bisa berhusnuzon kepada Allah. Makanya bahasanya dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban, atau raditu billahi rabba. Kenapa mesti raditu billahi rabba bukan raditu billahi ilahan? Kok rabba? Naam. Rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Itu asma Allah. Ar-Rabb. Itu asma Allah. Yang artinya yang mencipta dengan proses. Ini orang ulil albab. Dia merasakan tahapan-tahapan dalam memahami Allah. Sadar nggak sadar, orang yang bermuhasabah diri akan tahu hidup ini proses. Hidup ini proses. Ya, kita tahu kita cuma segumpal darah yang kemudian Allah masukkan tulang. Mulailah di tulang tersebut nempel daging-daging. Baru kemudian Allah bentuk rupa kita. Allah tiupkan ruh yang pernah membuat akad dengan Tuhan di alam ruh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita punya akad dengan Tuhan dulu tentang masalah rububiyah ini. Ya, ditiupkan ruh dalam kandungan seseorang. Itu pun proses. Sampai 40 hari yang ketiga nanti. Usia 4 bulan. Yursalu alil malak. Wa yuktabu bi arba'i kalimat. Bikat birizki wa ajali wa amali sakit wa sa'idun. Semua proses. Nah, ketika dia tahu dan dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah menciptakanku dengan proses. Ya kalau sudah proses kita nggak bisa pilih. Nggak ada orang bisa pilih proses takdir, nggak ada. Ya sudah, kita suruh ridha. Ya, terlahir di keluarga baik-baik, ya alhamdulillah. Terlahir di keluarga yang nggak baik juga punya PR ke depan, kita yang bakal bikin baik tuh keluarga gitu lah. Saya pernah bilang bahwa ada bayi yang lahir orang tua bermanfaat buat dia, tapi tidak sedikit, wallahi tidak sedikit bayi yang terlahirkan dikecewakan oleh orang tuanya, besar dia yang memberikan manfaat buat kedua orang tuanya. Ini kajian kita insyaallah besok tanggal 11 Januari kita ada tablik akbar, ya ada daurah, mahmudan tahu daurah anak-anak remaja nih dari umur 15 tahun sampai umur 25 tahun insyaallah di ada premier, ya ini sebelum apa namanya di TB Simatupang sebelum Ragunan sebelah kiri itu gedung itu. Nanti bisa online lah. Saya kalau membuat dengan panitia akad, ya saya mau asal orang bisa online. Ya jadi yang nggak bisa datang dengan alasan yang macam-macam. Alasan nggak bisa bayar, jarak, waktu. Ya. Sekarang jangan pakai alasan lagi, jangan kebawelan. Hari gini kan baik orang bawel nih. Kajian bayar dikit rame, giran yang nggak bayar nggak nongol gitu ya. Kayak dia mau bayarin tuh gedung nyewa gitu ya. Kelas live. Kajiannya bagus. Nanti dari pagi jam 8 sampai jam 10 setengah 11 tuh kita akan bahas tentang masalah tak ada alasan tak mencintai orang tua. Ya. Nanti bab berikutnya ini pilihan yang kupilih. Bagaimana mengemas kata untuk minta izin sama orang tua akan sesuatu yang bakal bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Sehingga jangan sampai dunia ini membuat kita durhaka sama orang tua, apalagi anak laki. Wallahi, ya hilanglah kemuliaan masa depan kita kalau bentrok sama orang tua kita. Ya, orang tua kita ini punya hati yang seperti kristal, gampang pecah, susah dirakit lagi nantinya. Pandai-pandailah mengemas kata, karena hidayah jobnya Tuhan. Ya, jangan pernah kita berkata sesuatu membuat orang lain sakit. Jangan. Bas khalas balighu ani walau ayah. Sampaikan aja walaupun sejumlah dari Rasul. Tinggal dikemas kata. Kalimun nas bima ya'rifu ali.
ajak ngomong orang sebatas pemahamannya. Ya, karena Masya Allah ya fitnah dakwah juga besar sekali. Hari gini kita sedikit aja memodifikasi dakwah, padahal nggak merusak manhaj, habis disikat di sosmed bisa. Padahal manhajnya nggak pernah berubah. Mazhabnya saja yang dikondisikan, karena di tiap negeri beda mazhab nantinya. Yes. Mazhab bukan permasalahan besar. Ya, kalau manhaj jelas, ini nggak main-main. Ya, kita lihat teknik daurah di negeri kita dengan daurah di beberapa negara luar beda. Karena karakter manusianya nggak sama. Ya. Di negeri Arab sekarang Masya Allah, ini beberapa tempat-tempat ibadah yang kita datang 20 tahun yang lalu itu masih jadul banget. Sekarang wow, Masya Allah, dimodifikasi, dibikin orang nyaman. Nyaman pertama alasannya apa? Mungkin asal bisa santai ngopi di situ dulu. Dibikinlah kafe-kafe yang syar'i yang nggak menjual barang-barang yang haram, sehingga orang ngopi nanti ada apa tayangan-tayangan yang memancing mereka untuk bisa melihat sengaja nggak sengaja. Jadi media dakwah yang baru, indah sekali. Dibikinlah replikanya Gua Hiro. Ya, cara mengingatkan masyarakat yang tak bisa diredam untuk suka datang ke atas ke Gua Hiro. Padahal nggak ada dalil khusus kita sunnah ke Gua Hiro, karena ini kan peruntukannya buat Rasul, sehingga banyak mudaratnya. Kalau dilarang ya nggak bisa, lawang Islam milik dunia. Ya, Saudi membuat replika, ya, sehingga orang nggak usah jauh-jauh bisa ngelihat lah. Oh begini, Masya Allah. Karena memang nggak ada pengkhususan ibadah di sana. Jadi banyak metodenya banyak. Nah di negeri kita ini kadang-kadang metode-metode dakwah yang dimodifikasi seperti itu nggak gampang diterima oleh segelintir orang yang sebenarnya nggak mampu untuk membuat modifikasi. Ya, sehingga apa ya, kalau Khulafaur Rasyidin berkhilaf dengan Bani Umayyah, bentrok antara Ali dengan Umayyah nanti itu, karena di satu sisi Ali mempertahankan tentang karakter kolotnya Khulafaur Rasyidin, sementara Muawiyah ini melihat bahwa kedepannya kita nggak bisa pakai yang 4 itu. Karena tidak ditemukan lagi manusia mulia semulia 4 orang ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia akan datang, kita nggak bisa kalau nggak membuat kehilafahan atau kerajaan ke depannya. Khilafnya di situ. Mereka berkhilaf, kita tawakuf. Kenapa? Karena yang namanya sahabat Nabi itu tidak maksum. Tapi ijtihadnya, ijma'nya maksum. Ya sekali lagi, kalau sahabat Nabi ini nggak ada yang maksum, tapi ijma'nya maksum. Ya, karena memang rekomendasi Nabi, dan Allah pun mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhum. Bahkan mereka orang yang diampuni. Kita nggak selevel dengan mereka, betul? Nah, hilaf terjadi. Cuma hilafnya para sahabat saling mendoakan. Kalau hilaf di kita ini berantakan, ujung-ujungnya apa? Saling hujat, saling caci, subhanallah. Ya, sangat disayangkan sekali. Makanya udahlah, yang pasti manakala setiap perbuatan yang kita perbuat kalau landasannya ilmu, ya maka akan indah sekali insya Allah. Ya, jadi halawatul iman dirasa seperti itu. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu ilayhi. Kemudian ayat ya'udu fil kufur pada id anqadahullah kama yakrahu ayat wajhu finnar. Benci untuk kembali ke masa lalu. Apapun alasannya, bukan juga yang namanya keburukan di masa lalu benci. Karena orang kalau masih senyum dan kangen pengen kayak masa-masa dulu, dia bakal balik kepada kemaksiatan. Jadi baru masuk nih bahasannya. Tadi baru mukadimah sebenarnya. Baru masuk bahasan tentang Syekh Ali bin Sahal Al-Asbihani. Di mana beliau ini dalam satu biografinya yang terkenal, ya, yang ditulis oleh Abu Nu'aim, beliau mengatakan bahwa haram bagi orang mengenal Allah, yang mengenal Allah merasa tentram kepada selain Allah. Jadi sebenarnya kata yang beliau katakan haram bagi orang yang mengenal Allah merasa tentram kepada selain Allah. Sebenarnya ini modifikasi kata yang berasal dari tauhid la ilaha illallah. Kalau buat yang sudah belajar tentang tauhid la ilaha illallah, dia ngerti rukun dan syaratnya, paham. Apa rukun la ilaha illallah? Ya, rukunnya apa? Nafi wal isbat. Nafi, hapuskan Tuhan. La ilaha,
illallah al-isbat, tetapkan hanya Allah. Maka kalau kau berkata la ilaha illallah, tolong. Jangan pernah kau adakan anda tandingan selain Allah. Ilah ini yang diibadahi dengan benar. Apa kalau bahasanya Syekh Ali Hasan rahimahullah, guru kita, mengatakan bahwa wali wahidin kun wahidan fi wahid. Wali wahidin kun wahidan fi wahid. Untuk Allah yang satu, esakan. Di situ makna dari tafsir kul huwallahu ahad. La syai'un ba'dal ahad. Enggak ada lagi setelah yang satu. Ini komitmen sudah. Ya, sudah, jangan ditawar-tawar lagi. Ini tidak boleh orang berkata la ilaha illallah masih takut sama kuntilanak. Tidak boleh orang berkata la ilaha illallah masih takut sama orang yang kesurupan. Tidak boleh wahai laki-laki para pengusaha. Anda takut dengan 9 cacing itu. Anda punya Allah, mereka nggak punya Allah. Dia punya modal, dia punya manajemen, dia punya backup yang nggak terkalahkan. Korupsinya pun nggak ditangkap. Saat kita punya apa? Kita punya Allah. Negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Yang mesti kita terus berikan, yakni bagaimana mendatangkan rahmat Allah. Ya, jangan terus kita pesimis dalam hidup. Wah, anak-anak Anda sih nggak bakal jadi orang, Tat. Saya kerja susah nyari rezeki buat mereka. Innalillah. Antum terjebak dalam pemahaman-pemahaman liberal dan sekuler. Rezeki kan telah ditentukan. Karena prasangka buruk Anda sama Allah yang Allah bilang, "Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin." Itu prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, kata Allah. Keburukan yang bakal kau rasa. Kenapa berburuk sangka sama Allah? Kan kita pernah dengar dan sudah sampai dakwah kepada kita. Umat ini dua, ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Ummatul dakwah, umat yang sampai dakwah, belum mengijabah. Ummatul ijabah, dakwah sampai dan dia mengijabah. Entah kita di mana. Kita kan pernah mendengar bahwa innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sana. Sering kita dengar ini kok. Takdir telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Penetapannya ketika bayi berusia 4 bulan. Dan kita pernah di usia 4 bulan, betul? Dekat rezeki, rezeki sudah ditentukan, khalas. Jangan Anda pesimis. Aduh, susah Tat cari rezeki, Tat. Aduh, apalagi di Bogor keras, Tat. Entenya lembek kayak apem, subhanallah. Kenapa mesti kita nggak yakin sama Allah? Ini akhirnya prasangka buruk kita itulah yang mendatangkan keburukan. Padahal Allah sudah bilang, yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul usra. Allah tuh pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Cuma andanya nggak layak dititipin. Karena mindset Anda kaya itu workaholic, kerja lelah bagai kuda gitu. Karena menurut Anda ya kaya itu ya harus pinter, dan kaya itu ya punya modal. La haula wala quwata illa billah. Ini waktu kajian tauhid ini cari pojokan merem yang begini. Bukan baca doa zidni ilman warzuqni fahman, yang dibaca bismika Allahumma ampun bahaya. Dia lupa takdir telah ditentukan. Tinggal kita yakin menjalaninya. Jadi kayak kalau bahasa joknya ulama itu, ya kayak Anda tahu kan Nabi bilang, alaikum bihabbas sauda fa inna fiha syifa min kulli da'il sam. Ya kan yang ngomong Rasul. Kali kalau Udin Portal yang ngomong kita nggak yakin, ini kan Rasul. Konsumsi habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Rasul yang ngomong loh. Di atas profesor loh ini, rekomendasi Tuhan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, betul? Al-Hasr ayat 7 itu. Coba lihat. Habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Yang sesimpel ini aja kita nggak yakin. Iya sih, cuman kata dokter aneh, dokter aneh. Ini yang begini-begini nih yang kadang-kadang membuat kita ini nggak yakin sama Allah, nggak yakin sama Rasul. Ya. Ini yang membuat Umar ini marah.
kepada masyarakat ketika perang Yarmuk gara-gara begini nih. Dia lupa dulu Abu Bakar mengangkat panglima perang yang namanya Khalid bin Walid karena Abu Bakar sadar diri, dia lembut, dia lemah, mesti punya panglima yang keras. Di Umar penggantinya Abu Bakar ini orang yang keras, sehingga Thalha bin Ubaidillah sempat nggak setuju kalau Umar menggantikan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, dirikan aku wahai Ali. Ketika dia sudah berdiri, jaga lisanmu Thalha. Kau ingin merubah takdir yang telah Allah takdirkan melalui lisan Muhammad SAW. Penggantiku adalah Umar. Komitmen Umar mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah bin Zarrah. Kenapa? Karena Umar keras, dia butuh panglima yang lembut supaya nggak berantem. Dan nggak mungkin perang Yarmuk ini bisa menggetarkan mentalnya Romawi seperti perang Mu'tah. Kalau kita nggak yakin dengan tauhid. Dan kesalahan kalian fatal sekali. Kalian selalu berkata, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Itu syirik, kata Umar. Dahsyat. Maka Nabi nggak salah kalau bilang ada Nabi setelahku ya Umar. Masya Allah. Dia pegang prinsip, untuk aku sebagai khalifah, kata Umar, bukan masalah menang atau kalah, itu mah urusan Tuhan. Tugas aku menegakkan tauhid. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan perang melawan manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini yang dipegang semua. Mentalnya Khulafaur Rasyidin. Bukan sekedar strategi, tapi mengembalikan ke hukum asal. Kita punya Allah. Jangan takut sama orang zolim. Kita punya Allah. Negeri ini pernah merdeka atas berkat rahmat Allah. Bambu runcing bisa ngusir penjajah. Kenapa senjata canggih malah gandeng penjajah? Hilang rahmat Allah. Ini yang mesti kita pahami. Jangan takut dalam menentukan sikap. Kita punya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah yang tinggal berkata jadi maka jadilah. Logika tidak akan pernah masuk. Jangankan selevel kita, selevel Nabi Nuh aja nggak nyangka kalau bakal selamat di atas kapal yang dia buat dengan tangannya. Selevel Ibrahim, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, nggak nyangka kalau api bisa dingin. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Siapa yang nyangka? Musa pun nggak nyangka kalau tongkat bisa membelah laut. Muhammad pun nggak sangka kalau sampai seluruh malaikat penghuni gunung dan laut minta izin mengembalikan gunung dan laut ke Taif. Mereka tahu sekali memang dunia ini bukan untuk orang baik. Dunia bukan untuk orang baik, tapi Allah selamatkan orang baik dari dunia. Hidup ini cuma perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Dan ini yang kita nggak bisa pilih takdir. Apapun kondisi yang kita rasa di negeri kita saat ini, wallahi, jangan kurangi hubungan kita dengan Allah. Dan kita yakin Allah tidak mungkin berbuat zalim karena ayat tadi di awal, wa ma rabbuka bizzalamin lil abid. Tuhan kalian tidak pernah berbuat zalim. Ini anak-anak muda mesti digembleng dengan mental yang begini supaya dia maju, dia yakin gitu loh. Karena kalau tidak umurnya habis di depan handphone. Akhirnya menjadi penyakit sindrom dalam badan dia. Gak enak kalau tangan gak megang handphone, gak enak kalau gak scroll. Ada kebiasaan buruk, mentalnya sudah mulai was-was. Gak berani menghadapi masa depan. Gak berani nge-fight. Lupa kalau dia punya darah orang-orang hebat. Darah orang-orang yang Allah muliakan dengan rahmat Allah. Saudara. Ya, Masya Allah. Nutrisi keriduan. Dzaqat ta'mul iman man radiya billahi rabban. Coba rasakan dzukul iman, manis iman. Manis iman. Ya. Tangisan seorang ibu karena melihat bayinya meninggal. Ya, selama bukan komplain, Allah tanya langsung sama malaikat, kenapa kita mesti suudzon sama Allah? Kenapa ya Allah bayiku yang dimatiin? Bukan aku yang lebih tua yang sudah puas dengan hidup. Ya Allah komplain. Dia nggak tahu kalau Tuhan tanya sama malaikat, bagaimana ketika kau ambil samrata fuadi, buah hatinya, istirja.
Dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibni laha baitan fil jannah wasabuhu baital hamdi. Kita punya Allah yang maha baik. Kita punya Allah yang maha baik. Sampai Allah bilang, kalau memang dia istirja, dia balikan semua kepadaku, tolong wahai malaikat, jangan sampai air mata di pelupuk matanya jatuh. Kecuali kau telah bangunkan sebuah istana di sorga. Wasammuhu baital hamdi. Allahu akbar. Berikan nama baitul hamdi. Kita kalau sudah seuzon sama Tuhan kita, bagaimana mendapat kebaikan? Ini penting sekali mendalami tauhid, demi Allah, penting sekali. Apalagi di zaman yang seperti ini. Kalau tidak nanti kita terwarnai oleh fitnah. Anak-anak muda ini sudah banyak ikut-ikutan yang enggak-enggak. Sekarang mindsetnya gimana, tiktokan, cari duit secara online. Sudah enggak mau lagi tangan menyentuh lumpur di sawah. Sudah enggak mau lagi bekerja agak kerasan sedikit. Ya, padahal kalau dia ngefat banting tulang, wallahi peluh yang banyak dia keluarkan bukan menambah angka penghasilan dia, tapi karakter yang dia miliki. Ya, sehingga timbul nanti kepercayaan Tuhan kepada kita untuk dititipkan dunia. Yang kita miliki cuma titipan. Cuma kan membuat Allah percaya menitipkan sesuatu pada kita ini yang dibilang butuh ilmu. Tanpa ilmu kita nggak layak minta sama Allah. Tanpa ilmu kita nggak layak minta sama Allah, ya. Baru kemudian timbullah tawakal. Nah, tawakal ini yang disampaikan di surat At-Talaq ayat 3. Ketika Allah berfirman, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Nah. Ya, di surat ke-65 ayat 3 ini Allah mengatakan Allah yarzuk. Yarzuk itu kan sifatnya mudhari', selalu dan selalu Allah akan memberikan rezeki. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tak diduga-duga. Asal apa? Asal ya tawakkal 'ala Allah. Asal dia selalu bertawakal kepada Allah. Karena Allah bilang, fahuwa hasbuh, Allah yang bakal jamin. Fahuwa hasbuh itu apa? Kayak kita mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Fahuwa hasbuh. Ya, ketika Anda mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penjamin. Ni'mal maula, nikmat yang utama, nikmat nasir, nikmat petunjuk. Kita nggak minta barang jadi sama Tuhan. Jangan kayak orang-orang pengikut Isa dulu. Dia minta dikirimkan makanan dari langit. Ya, kita nggak minta begitu. Ya, kita minta petunjuk sama Allah. Sambil kita berhusnuzon, karena akhir itu haknya Tuhan. Tadi perkataan Umar, bukan masalah menang atau kalah. Kalau nanti kita bicara menang atau kalah, secara matematik orang Islam kalah terus. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit ketimbang musuhnya. Persiapannya pun enggak semaksimal musuhnya. Kalau hitungan matematik kita kalah terus. Cuma karena tawakal tingkat tingginya ini yang membuat bergetar Romawi dan Persia. Cuma gara-gara kerudung perempuan ditarik, teriak ya Mu'tasimah di zaman Abdul Malik bin Marwan. Orang Romawi bilang Mu'tasimah tidak dengar kamu. Ditarik kerudungnya orang Quraisy oleh orang-orang Romawi. Karena inilah itu yang namanya kudanya Mu'tasimah dari Baghdad menuju Eropa, cuma buat ngancurin Eropa gara-gara rambut perempuan muslim dihina oleh orang kafir. Allahu Akbar. Hari gini suami membolehin laki bininya main tiktokan nunjukin fisik. Sementara dulu kelasnya lihat. Ketika rambut perempuan ditarik oleh orang kafir, hancur negerinya. Dahsyat. Lelaki zaman dulu seperti itu. Bukan kaleng-kaleng. Karena dia tahu hukum asalnya menjaga ini mutiara. Karena Allah ciptakan mutiara dalam cangkang. Dan tidak ada mutiara keluar sendiri dari cangkangnya, nggak ada ceritanya sudah. Mesti dibongkar, dikorek, dikeluarin. Kalaupun sudah keluar, demi Allah, perak dan emas yang mengikat dia. Ini gini. Nah, perempuan ini mesti paham, jangan menjual diri. Apa sih keuntungan kamu syuting, masukin ke sosial media apa? Biar dibilang cantik gitu. Allah cantik yang ketiga demi Allah.
Price Anda, liha, harga diri. Hasabiha, nasab kalian. Kalau nasab tidak bagus, jadikan dirimu nasab yang baik buat anak-anakmu. Intil madrasah, kaulah madrasah. Buat bangga anak punya ibu kamu, buat bangga cucu punya nenek kamu. Bikin nasab yang bagus. Dulu para sahabiat juga masa lalunya jahiliyah. Coba lihat, baru lijamaliha, baru bicara kecantikan, bukan fisik yang ditawarkan. Allahu Akbar. Hari ini saya malu ngelihat perempuan yang nggak punya malu. Bergerak-gerak ditonton jutaan manusia, dipuji oleh yang bukan mahramnya. Apa? Ya Rabb, subhanallah. Suaminya dayus, semua nggak punya rasa malu dan cemburu. Allahu Akbar. Sosok laki-laki yang tak bakal ditengok oleh Allah. Ini kan bahaya sekali. Sehingga kerusakan di mana-mana. Allah, ini sebelum Dajjal turun, fitnah sebelum Dajjal adalah handphone. Sosial media. Tidak sedikit perempuan berkerudung ini mempertontonkan lenggak-lenggoknya. Sehingga tidak ada lagi muruahnya muslim kalau sudah begitu. Wala yaghlibanallahu fi qulubikumul wahan. Lalu letakkan wahan di hati kalian. Katakan sama Nabi bahwa yusikul umam antada'iyal aklatu ila qas'ati wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah bal yawma idin antum katsir walakinnakum gusaka gusaisai. Wala yanzi'anallahu fi suduri aduikumul mahabbah minkum wala yaghlibanallahu fi qulubikumul wahan. Kata Nabi, ada masa nanti ya orang kafir itu ngiring kalian kayak giring ke meja makan. Kalian banyak bukan sedikit, kata Nabi. Cuma kenapa? Muruah kalian hilang sudah. Hari ini orang nggak respect sama perempuan pakai kerudung, pakai cadar. Hari ini orang nggak respect sama laki-laki yang sudah berjanggut dan jidatnya pun cemong. Hari ini jadi cibiran di sosial media. Wallahi. Hari ini tidak sedikit yang namanya buzzer dan netizen ini yang berani menghujat kajian-kajian sunnah. Karena muruahnya sudah hilang. Ini yang akhirnya menimbulkan kerusakan yang berkepanjangan nantinya. Ya, Allah mengatakan, "Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Sementara kalau dia bertawakal, bab tawakal yang kita bahas ini, ya. Ini adalah orang yang mengatakan hasbunallah tadi, cukup Allah sebagai penjamin. Tentu dia mengatakan hasbunallah karena dia tahu ini makna tauhid. Dia nggak butuh yang lain. Dia nggak butuh yang lain. Ini yang Umar pertontonkan. Aku nggak butuh Khalid. Bukan aku benci Khalid, bukan. Khalid sahabat Rasul, Khalid sahabatku. Allah mencintai Khalid, aku mencintai Khalid. Bahkan beliau diberikan gelar sama Nabi apa? Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Bukan masalah Khalid ya, bukan. Jangan salah paham, maka masyarakat tahu sendiri. Gampang nggak tahu, nggak pernah tabayun, langsung nyimpulin gitu kan. Umar nggak demen sama Khalid. Lah, kata Umar. Anda kalau sudah seuzon dengan pemimpin yang nggak ada kebaikan dalam pemerintahan tentunya nanti. Karena kalian berbuat syirik. Kita mau menang, dan menang itu kan nasrun minallah, pertolongan Allah. Bagaimana Allah mau tolong kita kalau kita berbuat syirik? Kayak perempuan berdoa Rabbi habli minas solihin, laki asal dapat. Kayak laki-laki Rabbi habli minas solihin, perempuan asal sainggiat gitu loh. Yang penting kawinnya tinggal berdoa. Ya memang doa boleh-boleh aja. Makanya Ibnu Qayyim bilang, terkadang takdir itu hukum sebab akibat. Walaupun masih hanya Allah pada akhirnya. Cuma diperhitungkan, hukum sebab akibat itu diperhitungkan. Karena buat sesuatu yang belum terjadi masih bisa dirubah. Maka ada hukum sebab akibat. Coba kau harus paham. Karena nanti ketika kau panjatkan doa, ingat, Tuhan tidak memberi yang kau inginkan, tapi mencukupi yang kau butuhkan. Jangan paksa Tuhan untuk paham kamu, paksa diri kamu untuk paham yang Tuhan mau. Begitulah bahasa ulama. Anda minta kaya, lawang Anda medit koret. Ini kalau Allah titipkan uang sama orang yang kayak begini mah nggak bakal jalan rezeki. Kalau Anda pengen kaya, pakai rumus Tuhan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu tuh buat mereka, banyakin merekanya. Buka biografinya Abdurrahman bin Auf. Buka biografinya Thalha bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Zubair bin Awam di hari tuanya,
Utsman bin Affan dan lain-lain. Buka. Bagaimana mereka yang makanan pun sama dengan makanan sahabat lainnya, kok rezekinya bisa beda? Nah, ini yang kurang kita kebet ini. Makanya di kajian besok Selasa, Rebo hadir. Ada kajian tentang siro, ta'zimul ilmi, ada Ustaz Sidki nanti. Ini kajiannya bersanad, insya Allah bersanad. Ya, antum nggak datang rugi. Kalau nggak mampu kita bisa online di live USB nanti di Instagramnya masjid. Ya, karena Instagram saya sih udah kacau. Ya, Meta nggak buka-buka sudah hampir 5 bulan. Saya nggak boleh live sama Meta ini sama Instagram ya. Nggak masalah. Pakai yang lain biar rame nanti insya Allah. Ya, karena masih ada YouTube. Barakallahu fikum insyaallah. Ini dunia ini nggak pengen rakyat ini pinter. Takut kalau sampai rakyat pinter gulung tikar maksiat dari negeri kita. Makanya terus kita belajar memuliakan kita insyaallah ya. Taib itu tawakal. Nah, baru nanti tawakal itu akan mendatangkan zikrullah. Mendatangkan zikrullah. Zikrullah akan mendatangkan kelapangan dada. Sehingga nggak semerta-merta orang tuh lapang dada dengan takdir tanpa proses tadi. Ya, prosesnya yang pertama apa tadi? Yakni membaguskan iman dan memperbanyak amal soleh. Kemudian rasakan kenikmatan keridoan akan takdir. Karena nanti jam terbang amal soleh kita itu mendatangkan keridoan dalam takdir Allah takdirkan. No complain. Karena kita komplain juga hari berganti. Baru kemarin Ahad sudah Senin, besok sudah Selasa. Nggak berasa Jumat nih. Kita dicuekin sama waktu, al-waqt kasib in lam taqta'at. Karena waktu kan kayak pedang, kita nggak manfaatin tertebas kita nantinya, nggak berasa. Anda mau berkeluh kesah, umur makin pendek bukan makin panjang. Khalas. Lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Masya Allah. Baru kemudian nanti timbul tawakal. Nah, tawakal ini prosesnya tadi ya. Ayat 3 mengatakan bahwa ya coba baguskan ketakwaan, nanti akan timbul tawakal dengan sendirinya. Nah, tawakal ini mendatangkan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ya, kata Nabi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Selevel Abu Bakar juga takut kan? Ya, ini kalau sampai musuh lihat ke bawah kelihatan nih di antara kaki kita, kaki dia ada wajah kita. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Kitanya yang mesti bagusin hubungan sama Tuhan. Makanya kata Ibn Sirin dikatakan bahwa daging dan darahnya ulama kan beracun. Jadi orang baik. Tidak akan pernah ada yang bisa membantai kita dengan kebaikan yang kita miliki. Daging dan darahnya orang baik itu beracun. Jadi tetap kita berbuat baik. Ya, suami yang terzolimi oleh pasangan itu tetap jadi suami yang baik. Istri pun sebaliknya, teman pun begitu, rakyat pun begitu, pemimpin pun begitu. Nanti Allah yang turun ketika kita nggak sanggup. Ya, nggak boleh orang baik dizolimin. Allah mengatakan, man adali waliyan, faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Kita lanjutkan pada azan. Barakallahu fiik.
anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit bahasan kita sambil menanti iqamah dikumandangkan. Naam. Ya, tawakal itu yang mendatangkan zikrullah. Zikrullah ini yang Allah firmankan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28 itu. Ya, Allah berfirman, alladzina amanu, orang yang amanu. Allah enggak pakai bahasa yu'minu. Kata amanu ini sifatnya lampau, orang yang telah beriman, bukan baru beriman. Orang-orang yang telah beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya tenang. Artinya bukti jam terbang iman seseorang itu tenang, tidak tergopoh-gopoh. Li'anal ajala minasyaitan, karena tergopoh-gopoh itu perbuatan syaitan. Dia tahu sekali, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Antum bisa bela diri, kalau antum nggak tenang ya ujung-ujungnya kasok, betul? Kalau antum tenang ya antum akan merasakan nikmatnya apa membela diri. Apalagi kita tahu orang yang mempertahankan haknya syahid kalau mati kan, nggak ada yang dikhawatirkan. Makanya sahabat-sahabat Nabi kalau genderang perang sudah ditabuh, itu pantang untuk membiarkan pedang dalam sarungnya. Ciri khas sahabat-sahabat Nabi itu kalau genderang perang sudah ditabuh, dia pecahkan itu sarung pedangnya, sehingga tidak boleh ada lagi sarung pedang kecuali perut musuhnya. Gitu prinsip mereka. Tidak ada kata mundur. Bahkan Khalid bin Walid sempat mengirim surat kepada raja-raja Parsi, ya, kembalilah kalian kepada agama yang hak, masuk Islamlah kalian. Kalau tidak, kalian akan tahu kami adalah manusia yang haus darah kalian. Kami adalah orang yang mengejar maut, bukan maut yang mengejar kami. Gemeter Parsi kalau sudah Khalid ngomong kan. Orang-orang Romawi sudah mendengar ini, gemeter mereka. Dan gak pernah Khalid kalah perang. Ternyata fitnahnya kepada umat, menganggap di mana ada Khalid di situ ada kemenangan, dan itu syirik. Dan kalau sudah syirik apa? Wa ma lizalimin min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Gak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Itu mentalnya pejuang dulu begitu. Gertak sambal. Nanti ada bab siasa syar'iyah, politik.
Dalam perang boleh. Di luar perang tidak ada politik. Dalam Islam sebenarnya kenapa? Karena politik ini isinya kedustaan. Ya, adu strategi lah. Umar teriak dari pinggir jurang, Allahu Akbar, bar, 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 bar. Orang nganggap pasukannya banyak, padahal gemak. Itu kan teknik. Ya. Dan banyak sekali teknik-teknik perang ketika berkuda mereka taruh pelepah korma sehingga membuat jejak kudanya nggak kebaca mau kemana. Oh, teknik-teknik perang banyak. Nanti ya, Allah. Untuk membuat musuh keder. Kalau musuh sudah takut, berarti dia terjebak dalam kesyirikan, takut kepada selain Tuhan kan. Hari ini orang Islam dibikin keder dengan kondisi ekonomi, kondisi negeri yang macam-macam, yang membuat dia nggak yakin kalau Allah bakal tolong dia. Ya iyalah terjadi, tidak ada pertolongan Allah. Wa malil zalimin min ansar. Tidak ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Padahal masalah syirik ini nggak main-main. Karena memang ini alasan Tuhan menciptakan bumi. 7 lapis langit dan isinya kecuali Allah. 7 lapis bumi dan isinya diletakkan pada sebuah daun timbangan. Daun timbangan yang lain isinya tauhid la ilaha illallah, malat bihina la ilaha illallah. La ilaha illallah lebih berat. Segitunya Umar mengatakan bukan masalah menang atau kalah, tegak tauhid atau tidak. Kemenangan pasti buat orang yang bertauhid. Kemenangan pasti. Kenapa? Karena tauhidlah yang mendatangkan rahmat Allah. Dan menang itu rahmat Allah. Bangsa kita itu yakin atas berkat rahmat Allah. Hari ini penerusnya nggak yakin begitu. Takut sama orang kafir kita. Memang kalau cara matematik ya kita kalau lihat asing dan asing modalnya kuat. Backup-annya kuat, nggak bisa ketangkep mereka korupsi. Triliunan cuma 3 tahun lepas. Ada yang diancam nggak dicekel-cekel, aman, hukum kayak pisau dapur, tajam ke bawah, muntul ke atas, sudah. Secara fisik nge-gym mereka. Kita melembung semua badan kita. Ada yang kurus bagus, batuk TBC. Uang kalah, fisik kalah, tinggal caplok selesai di negeri. Hitungan matematik ya. Nah, ya. Tapi kalau bangsa ini kuat dengan akidah ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa cuma Allah, kita esakan Allah di negeri ini, Allah bakal jamin kita insya Allah. Ya, karena dari dulu kita perang selamanya nggak ngimbang dengan Belanda. Keris, antum melihat kerisnya Pangeran Diponegoro coba. Ngelawan mortir, senjata canggihnya Belanda dengan bom-bomnya bisa menang. Lihatlah rencongnya Teguh Umar, Cut Nyadin. Lihatlah Badik ya Tuanku Imam Bonjol, Tengkunan Rancak dan lain-lain. Lihatlah celuritnya Sakera. Lihatlah bedoknya Ahmad Al-Lusi yang difitnah jadi Thomas Matulesi itu, Patimura. Bambu runcing pun bisa ngusir penjajah. Karena rahmat. Ini yang kita nih harus dibangkitin di penyebab rahmat Allah tersebut ya. Taib. Makanya Ibnu Qayyim membuat catatan khusus di bab yang ke-13 pada bab hakikat tawakal ini. Kata beliau yang beliau sampaikan perkataan Syekh Adi di sini tadi Ali bin Sahal Al-Asbihani. Beliau mengatakan bahwa kata beliau dalam tulisannya ini, pernah diilhamkan kepadaku dalam keadaan setengah tidur dan setengah terjaga. Janganlah kamu tampakkan kebutuhan kepada selainku, karena jika kamu lakukan itu, aku akan melipat gandakan kebutuhanmu itu sebagai balasan keluarnya kamu dari batas kehambaanmu. Jadi ini orang soleh ini kayak kita bilang rep-rep ya, antara tidur nggak tidur nih. Ya orang soleh ada aja nanti ilham yang Allah datangkan dan dia jelaskan. Ya antara tidur dan bangun ini aku mendengar di mana dikatakan kepada diriku, jangan kamu tampakkan kebutuhan kamu kepada selain aku, Allah. Kalau kamu butuh Allah, jangan butuh sama yang lain. Ana agna syurokai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutu, kata Allah. Beliau mengatakan begitu. Karena jika kamu lakukan itu, Allah bilang, aku melipat gandakan kebutuhanmu sebagai balasan keluar dari statement penghambaan. Iya. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqra baina ainai.
Nabi yang bilang, orang kalau dunia jadi target, Allah letakkan antara dua matanya kemiskinan. Dan Allah nggak kumpulkan masalahnya. Hidupnya sibuk dengan sesuatu yang dia nggak tahu. Warawiri aja kerjaan. Pergi sono, pergi sini, nggak dapat untung. Sholat kagak, ngaji kagak, ngapain? Kali kalau Khalid bin Walid ketika mau meninggal nangis. Orang tanya, kenapa kau menangis wahai Khalid? Perang membuat aku ini kurang baca Quran. Lain kali, kita perang kagak, Quran nggak dibaca. Sibuk apa, sesibuk apa kita coba? Sampai lupa zikir pagi petang. Sesibuk apa kita sampai lupa cium tangan hangat orang tua kita? Sesibuk apa kita sampai lupa video call orang tua yang masih hidup? Allah, dunia bikin kita lambat, sehingga Allah nggak kasih penghargaan sama kita. Timbul was-was dalam hidup kita, padahal didekatkan kebaikan dalam hidup kita. Kemudian dikatakan bahwa, kata beliau dalam tulisannya, aku mengujimu dengan kemiskinan agar kamu menjadi pribadi seperti emas murni. Maka jangan sekali-kali memalsukan setelah emas itu telah dicetak. Bahasa beliau ini bijak banget. Ya, dia berhusnuzon dengan ujian Tuhan. Karena wa maladdatu illa ba'da ta'bi. Ya, kalau kita nggak mengalami kesulitan dalam takdir, dalam ujian, kita nggak merasakan tukul iman, manisnya iman. Ya, kayak kita ngelihat orang tua nyambut anaknya ketika Idul Fitri datang dari kota. Ya, cuma dia yang tahu nikmatnya punya anak, ditengokin sama anak, cuma dia yang tahu. Karena merasa dulu mengandung, melahirkan, membesarkan itu nggak gampang loh. Wah, apalagi anak-anak, innalillah, apalagi hari gini, anak ini dominan dengan sosial media. Orang tuanya nangis malam mendoakan mereka, uizukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syai'in min hamadin wa min ainin lama. Doa tinggal doa, cuma anak itu tetap berbuat maksiat. Sehingga doanya terhalang dengan kemaksiatan. Innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibu. Doa orang tua nggak membuat dia jadi baik. Kenapa? Anaknya nggak pengen jadi baik. Ya, udah doain tapi memang Allah belum jawab. Bukan Allah nggak jawab, salah ngomong kayak begitu. Karena Nabi mengatakan yustajabu lil abdi. Nabi yang bilang doa itu pasti dijawab asal hamba yang berdoa. Tuhan sudah bilang, ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Ini kalau Anda mendoakan orang, kok orang ini belum berubah seperti keinginan doa Anda, dianya yang nggak pengen berubah, itu masalahnya. Dianya nggak pengen berubah. Makanya sahabat ketika membantu Nabi menyiapkan air untuk buang hajat Nabi, selesai buang hajat dia ditanya sama Nabi, makasih kata Nabi, apa yang bisa aku balas untukmu? Nabi nggak pengen gratisan. Sudahlah Rasul, aku nggak pengen apa-apa. Minta. Udah kalau dipaksa minta, saya pengen jadikan aku ini murafaqah, pendampingmu di sorga. Kata Nabi, minta yang lain apa? Itu aja udah. Minta yang lain itu aja Rasul, ya udah bantu aku dengan banyak sujud. Nabi bisa doakan nih orang nanti dampingin Nabi di sorga. Cuma nggak bisa nyuruh Tuhan orang jadi baik sementara orangnya nggak mau baik, nggak bisa. Nah, kami orang tua doakan kamu nak jadi anak yang soleh nak, sukses kamu dunia akhirat nak. Tapi tolong bantu orang tuamu nak, belajar yang rajin. Tolong sholat 5 waktu yang bagus nak, berbakti sama orang tua, sehingga doa ini punya parafin gitu loh. Wahai istriku, aku mendoakan kamu, kujamin dosamu tertanggung di pundakku. Mata ini terhalang dinding, sedang apa kau di dalam kamar kami nggak tahu. Sedang apa kau di luar kami nggak tahu, demi Allah. Ini doa nggak sampai kepada kamu kalau di luar kamu punya circle yang nggak baik. Kamu bermaksiat. Nggak ada kebaikannya sama sekali. Ajak dialog. Wahai anak-anakku sama seperti itu. Wahai teman-temanku sama. Wahai bangsa sama. Kita nggak pernah putus mendoakan negeri ini. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur biladina Indonesia hadha wa umur buldanil muslimina amma fi ay makanin kan. Allahumma ansur umat Muhammad. Mulut ini bahasa mendoakan. Cuma kalau yang didoakan nggak mau berubah susah. Nggak bisa.
Makanya saya mengatakan, kalau memang sudah memiliki pribadi emas karena gempuran ujian yang banyak, tolong jangan sekali-kali memalsukan setelah emas itu telah dicetak. Karena tidak akan pernah sama emas dengan logam murni lainnya, logam lainnya. Tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Lelaki emas bergaul, ingat, emas tidak terwarnai oleh logam. Emas berkarat, cuma beda dengan karat besi. Semua logam berkarat, orang fisika lebih paham itu. Tapi demi Allah, karatnya emas pun mahal harganya. Lain sama karat besi kan? Masya Allah. Taib. Yang ketiga, kata Syekh Ali, aku menetapkan bagimu kefakiran dan bagiku kekayaan. Bahasa Tuhan. Kita ini al-fakir ilallah, orang yang kurang di hadapan Allah ini. Orang yang kurang fakir ilallah. Karena Allah tetapkan akulah yang maha kaya. Anda kaya, tapi Anda bukan ghani. Anda Abdul Ghani. Anda bersedekah, Anda bukan Rozak. Anda cuma Abdul Rozak. Jangan keluar dari bentuk penghambaan. Ya, kau tercipta untuk beribadah. Miskin sabar, kaya bersyukur. Qasdu fil fakri wal ghina. Kaya jangan sok mentereng, miskin jangan kelihatan. Orang Islam seperti itu. Jangan gampang kebaca sama orang kafir. Jangan gampang kebaca sama orang kafir. Nanti mereka akan gampang jatuhkan kita. Makanya udah kurangin sosial media. Sosial media itu punya orang kafir. Kalau bukan karena kebutuhan untuk informasi kajian, Allah kita nggak pakai ini. Karena hari ini orang pada megang handphone semua. Yang nggak datang kita bisa online. Selesai itu kelas sudah. Ya. Biasakan baca buku ulama. Ya. Lihat bagaimana indahnya tulisan mereka di zamannya. Nasihat-nasihat indah tanpa pamrih yang diberikan kepada kita. Yang umur bukunya lebih tua ketimbang sang penulisnya. Masya Allah. Ya subhanallah. Ya Allah yang bilang begitu. Jika kamu mengadukan kefakiran kepada aku, kata Allah, niscaya aku memberimu kekayaan. Namun jika kamu mengadukan kefakiran kepada selain aku, akan aku putuskan darimu semua bentuk pertolonganku sebagai tanda tercampakkan kamu dari pintuku. Nah, kenapa sih kamu nggak bersyukur ketika senang? Kenapa kamu nggak bersabar ketika susah? Nabi bilang, taqarrub ilallah firraha, ya'rifka fi syiddah. Taqarrub ilallah firraha. Coba biasakan, kalau lagi senang dekat sama Tuhan. Ya'rifka fi syiddah. Nanti ketika kamu susah, Allah dekat sama kamu. Ini yang susah nih. Karena orang banyak kan kalau susah dekat masjid, senang lupa masjid. Nabi bilang, taqarrub ilallah firraha. Justru kalau bisa, dekatkan dirimu kepada Allah ketika senang. Mukanya ini lagi bercahaya, inner beauty-nya timbul karena baru dapat untung, takbirnya enak, Allahu Akbar, muka ceria. Jangan identik takbir dengan Allah, lagi susah tuh muka. Agama suruh taqarrub ilallah firraha, ya'rifka fisyiddah. Kalau istirja pasti mentok tawakal, la haula wala quwata illa billah. Cuma kan kita juga nggak selamanya susah. Ada senang. Senang ini yang banyak orang gagal. Dulu zaman susah dia yang ajan, dia yang komat, dia juga kadang jadi imam. Orang nganggur. Sekarang lupa masjid. Lu nggak ke masjid? Lu sibuk sekarang. Sholat masjid? Ya nggak sempet dah. Kenapa? Ya susah mau sibuk. Allah juga paham. Allah suruh paham. Nggak bisa. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, silakan siapkan pertanyaan. Ya janganlah condong kepada sesuatu selain aku, kata Allah. Sebab yang demikian akan menyusahkan dan membinasakanmu. Jika kamu condong kepada pekerjaan, maka akan aku jadikan pekerjaan sebagai tidak berguna bagimu. Jadi togut. Ya, gara-gara kerjaan Anda lupa ibadah. Akhirnya capek sendiri. Datang masa pensiun gak berasa cepet banget ya, 20 tahun, 30 tahun, 55 ya Allah pensiun.
Ternyata pada akhirnya ada selesainya juga jabatan. Yang lebih fatal lagi nanti uang yang kita cari nggak boleh dipakai sama dokter. Nggak boleh makan durian, nggak boleh makan nasi, itu udah mulai berasa. Oh, pantesan maitnya nggak bawa SHM. Karena memang nggak ada yang kita butuhkan di lubang kubur nanti. Ingqata amalu, putus dengan dunia. Ini kita nyari yang bakal kita tinggal, ajib gak tuh? Padahal silakan jadi orang kaya untuk berjihad. Jadi orang kaya untuk berjihad. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Jihad yang utama dengan harta. Ayo jadi orang kaya. Bukan buat sombong, buat jihad. 10 orang yang dijamin surga di zaman sahabat, semuanya orang kaya. Antum buka biografinya. Cuma orang-orang yang low profile, orang-orang yang qasdu fil faqri wal ghina, dijadikan apa yang dititipkan sama Allah sebagai alat bantu buat berjihad. Oh, antum baca perang-perang zaman Nabi. Kalau Nabi minta sedekah, sahabat berebut ngasih sedekah. Karena mereka tahu nih nggak semua dititipin harta. Dan tingkat jihad yang paling tinggi dengan harta. Yang mesti kita tahu. Pokoknya yang ana tahu berangkat pagi pulang sore lillah karena Allah. Ana yakin sukses berapapun nilai yang Allah titipkan sama aku. Pengen apa? Pengen jihad. Pengen sedekah, pengen berbuat baik. Apalagi di menjelang Ramadan. Ayo, mindset kita mindset sedekah. Ini saya kebetulan nanti ada di lab USB itu sudah saya kasih ini kan. Kontribusi. Target kita nih gimana caranya Bogor dibuka puasa dengan air kita kasih gratis. Ayo kontribusi. Mindset kita mindset sedekah. Jangan mindset bisnis sama Tuhan. Janji Tuhan unfake alaik. Dan itu nggak berat. Kenapa? Karena berpikir sedekah. Ya, tapi la ikraha fiddin, nggak dipaksakan ya. Cuma otak kita otak sedekah. Nanti Allah akan jaminkan dunia kepada kita. Cuman memang berat pada akhirnya. Kalau dunia sudah kita miliki, mau dibawa kemana dunia tersebut? Tinggal tergantung iman yang kita punya. Allah musta'an. Taib, silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Nah. Bismillah, insyaallah kita akan buka pertanyaan dari jamaah, mungkin ada dari jamaah, dan dari online kita buka pertanyaan juga. Kita akan bacakan dulu dari online. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. La ilaha illallah. Saya mau bertanya, kalau kita sudah berdoa tapi belum terkabul juga itu apa? Apa? Kalau kita sudah berdoa tapi belum Allah mengabulkan, itu kenapa Ustaz? Wallahu a'lam. Secara umum sih dikatakan inna rajula la yuramu rizqa bidzambin yusibuh. Nabi yang mengatakan bahwa terhalang jawaban doa itu karena maksiat yang dirutinkan. Banyak maksiat yang kita lakukan sadar nggak sadar. Makanya adab akhlak dalam berdoa itu yang pertama, kita disuruh beristighfar. Setelah kita beristighfar, kita puji Tuhan. Baru kita minta, tutup dengan sholawat. Ada akhlak dalam berdoa. Kenapa mesti istighfar? Karena doa yang dipanjatkan terhalang karena maksiat yang kita lakuin. Banyak-banyak istighfar. Ya. Anda nggak tahu apa yang membuat terhalang. Tapi umum Nabi hanya mengatakan orang terhalang dari jawaban doanya karena maksiat yang dia rutinkan. Ini pentingnya muhasabah. Kemudian dia mengerti kalau doa dipanjatkan 3 yang terjadi. Ini kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Dawa Dawa. Ya. Yang pertama, doa akan dijawab langsung oleh Allah. Yang kedua, Allah akan tunda sampai tepat waktunya. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih baik karena yang dia minta bukan yang dia butuhkan. Allah. Itu yang mesti dia pahami. Karena nanti banyak juga orang yang minta ke Allah yang nggak layak diminta. Sehingga dia paksa Tuhan berbuat zalim. Kayak orang tua doain anak lulus sekolah, tapi nggak nyuruh belajar. Ini anak siapa? Nabi punya mujizat. Nggak belajar bisa pinter, ya nggak bisa. Ada aturan main dalam agama. Itu ada dalam satu buku khusus tentang masalah doa di kitab Ad-Dawa Dawa. Allah musta'an. Nah, silakan yang lain. Setelah pertanyaan kedua,
Ustaz, doa apa untuk menumbuhkan hati seorang anak yang keras tidak mau menerima kebenaran. Doa tersebut sudah menjadi bid'ah. Doa orang yang keras hati, ya muqallibal qulub, sabit qalbi, ganti domirnya aja, ala dini wa ta'ati. Tapi memang hati yang keras ini kan macam penyebabnya. Kita cuma dikasih buah yang udah dipetik. Dia yang punya anak, dia yang salah didik, kita yang suruh pusing. Gimana bikin nih anak jadi baik? Ya kan nggak tahu nih anak bisa begini, kenapa? Karena mungkin ini anak dibiarin main handphone jadi tiktoker, jadi influencer. Dimana Nabi pernah mengatakan, la tuksirul kalam bighairi zikrillah. Inna kasratal kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adanas indallahi qalbul qasi. Penyebab hati keras, kata Nabi, banyak ngomong yang nggak ada zikir. Kita nggak ngelarang nih anak. Orang yang banyak ngomong tanpa zikir itu keras hati. Orang yang keras hati, orang yang jauh di akhirat dengan Allah nantinya. Lihat, penyebabnya cari. Atau makanan haram yang nggak diperhatikan, atau syubhat. Hari ini kita nggak mau pusing ngasih duit ke anak-anak, jajan sendiri. Kita aja masih bisa kejebak bakso daging babi, apalagi anak. Makanan-makanan jadi yang kita nggak tahu ngolahnya. Hari ini MUI aja bisa disogok. Hari ini MUI bilang haram itu minuman keras, betul? Anda lihat di semua airport di negeri kita jual minuman keras. Hari ini hukum bisa dipermainkan. Kita yang tegas. Kita dibesarkan oleh tangan orang tua yang bawa bekal kalau sekolah. Zaman dimana ayah kita ke kantor bawa bekal yang istrinya masak. Hari ini orang nggak merhatiin sebegitu. Dan Nabi mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra 'ala dini wa irdi." Jangan ngomong yang haram, syubhat saja akan Allah muliakan kamu yang menjauhkan syubhat. Padahal syubhat halal. Kata ulama syubhat halal, ya, karena bukan barang haram. Wallahu a'lam. Ya. Apa amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi apa? Apa amalan yang bisa dilakukan oleh wanita yang sedang haid untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, seluruh ibadah boleh diperbuat oleh wanita yang sedang haid, kecuali seluruhnya boleh, kecuali karena hukum asalnya perempuan haid juga tercipta buat beribadah, betul? Kecuali sholat, kecuali puasa, kecuali tawaf, kecuali berhubungan suami istri. Sehingga ini yang nggak boleh diperbuat oleh perempuan yang sedang haid. Tapi bukan berarti terus kalau orang lagi haid ini nggak boleh beribadah. Ibadah lain banyak. Bahkan terjadi khilaf masalah bacaan Quran kan. Cuma keumuman dalil yang saya yakini bolehnya orang haid baca Quran. Haidak laisa fi yadik. Haidmu bukan di tangan, kata Rasul. Walaupun tetap kalau sudah nggak haid berwudu sebelum ngaji itu lebih baik. Cuma hukum asalnya haidak laisa fi yadik. Haidmu tidak di tangan. Sehingga dia bisa menghafal Quran. Kalau memang menyentuh Quran nggak boleh, pakai handphone. Disiasati mudah sekali. Atau pakai murotal, dia ngikutin tartilnya gitu loh. Hari ini nggak ada alasan. Perempuan sedang haid lagi galau, lagi emosinya nggak stabil, dia butuh zikir. Kebayang kalau dilarang beribadah dalam kondisi seperti itu. Subhanallah, ya. Akan jadi perempuan yang durhaka sama suaminya. Nusus, membentak suami, galak sama suami, layak dicerai kalau sudah nusus. Anda paksakan jadi istri, buruk turunan Anda nantinya. Agama tegas banget masalah kayak beginian. Suruh dia beribadah, suruh banyak sedekah, suruh banyak baca buku, bikinkan perpus di rumah, kasih bangku, kasih meja, ada perpus di rumah. Suruh dia masak di rumah, jangan semua online. Lakinya bukan raja, lakinya bukan orang kaya. Suruh masak,
murah, semua merasakan. Kurang duit, banyakin kuahnya kata Rasul. Hari ini orang dibikin mudah sampai semuanya serba beli. Akhirnya sudah dalam kondisi haid, ibadah enggak, mata di handphone scroll terus, nontonnya enggak, gede dengan pujian dan cibiran, Allahu Akbar. Enggak jadi madrasah buat anak-anaknya nanti. Sementara anak tanpa madrasah tidak mungkin jadi orang yang berilmu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ayo jaga diri kita dengan hal-hal yang memang disyariatkan sehingga mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita selalu insyaallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah, jaga ukhuwah di antara kita, ya. Dan Allah berikan yang terbaik insyaallah. Doakan diri kita, doakan majlis ilmu kita, doakan masjid kita semoga jaga oleh Allah. Doakan pula saudara-saudara kita di Sumatera, ya. Insyaallah nanti tanggal 20 kita ada reading langsung ke Padang, kemudian balik sebentar, lanjut lagi kita ke Aceh karena terputus ke Acehnya, gak bisa saya pakai motor, kemungkinan nanti harus terbang dulu dari Medan, kita lanjut pakai motor lagi nanti insyaallah. Mudah-mudahan, ya, bantu doa semoga Allah mudahkan segalanya insyaallah, ya. Kemudian juga tadi kalau yang mau berkontribusi nanti kita bareng-bareng berjihad, gimana caranya kita nggak menjelek-jelekan produk yang sudah ada, sportif lah, ya. Jangan gampang mencibir produk orang-orang kafir yang halal, bikin produk yang sama, kita bersaing, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bantu majelis ilmu di Bogor ini secara umum untuk mengkonsumsi air yang kita miliki secara cuma-cuma, ya. Semoga Allah mudahkan. Begitu pula buat persiapan takjil dari sekarang. Nanti teman-teman panitia siapkan kegiatannya. Kita mau mempersiapkan takjil buat puasa. Dari sekarang kita sudah persiapkan supaya pada waktunya nanti Allah mudahkan insyaallah semuanya, ya. Begitu pula nanti ada beberapa video yang sedang kita buat dengan tim. Saya berharap nanti video-video pendek, sandiwara pendek yang tidak dusta di dalamnya kita buat. Mungkin ada teman-teman yang memiliki restoran atau apalah, perusahaan yang ada TV-nya, yang sering orang lihat iklan-iklan produk Anda, bisa disisipi oleh kajian-kajian yang semenit 2 menit yang memberikan masukan nasihat insyaallah, ya. Tolong berikan masukannya ke live.usb di Instagram tersebut atau di YouTube, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.